Supi, ini saya sebagai orang awam, apa nggak lebih mudah dilarang aja dibanding diatur? Saya tadi melihat produknya Ya, banyak, penyalahgunaan mungkin terjadi. kalau BNN maunya gitu. Karena rasanya ada macam-macam, rasa buah, rasa sayur, rasa kopi, termasuk aromanya yang menggiurkan. Nah, ini biasanya untuk ajang promosi, wah ini rasa pisang lebih enak, rasa stroberi lebih enak. Padahal di situ adalah menggunakan zat-zat kimia yang pada saat diuapkan itu sangat berbahaya. Dan setahu saya, propilен glikol itu diatur dengan ketat oleh Badan POM untuk grade obat ya. Sama ini kan narasi yang dibentuk untuk rokok elektronik lebih aman. Akhirnya banyak figur publik akhirnya pakai rokok elektronik yang menggunakan narkoba gitu. Bandar-bandar narkoba, pengedar narkoba kan sudah memodifikasi sebenarnya, cari celah. Cara yang paling mana yang paling efektif, efisien untuk kita jualan narkoba kan gitu. Iya. Dengan menggunakan cairan vape ini lebih terselubung. Selamat siang Sobat Bijak, selamat datang kembali di podcast Bajak Ruang Bijak, masih bersama saya Bigwanto. Sobat Bijak, belakangan ini kita banyak sekali menerima pemberitaan terkait dengan penyalahgunaan narkoba di produk rokok elektronik atau vape. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi? Dan sebenarnya apa sih dampak yang akan ditimbulkan jika ada orang yang mengkonsumsi vape yang mengandung narkotika? Dan ternyata banyak zat-zat ini juga terkait dengan zat anestesi seperti etomidat dan ketamin. Nah, untuk membahas terkait dengan masalah ini dan bagaimana pandangan terkait dengan penyalahgunaan ini, kita sudah kehadiran tamu istimewa dari Badan Narkotika Nasional, Pak Brigadir Jenderal Polisi Dr. Suprianto, sebagai Kepala Laboratorium Narkotika BNN. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak Bigwanto. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di podcast kita. Ya, sama-sama. Ya. Pak, kita sebelum membahas penyalahgunaan narkoba, saya tahu sebagai Kepala Lab BNN, pasti Pak Supri pernah melakukan tes terkait dengan kandungan rokok elektronik. Nah, banyak kan orang berpikir bahwa rokok elektronik lebih aman. Ini umumnya ya, karena itulah narasi yang dibentuk selama ini. Sebagai Kepala Laboratorium BNN, apa sih yang sebenarnya ditemukan ketika melakukan tes kandungan rokok elektronik? Ya, sebenarnya di dalam vape, terutama di cairan vape-nya yang orang menyebut dengan istilah e-liquid, e-juice, Oke. itu mengandung beberapa zat yang boleh kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Mhm. Pertama, zat pelarut, di mana dia menggunakan polypropylene glycol Mhm. atau disebut dengan PG. Ini untuk memberikan sensasi di tenggorokan. Mhm. Jadi kalau semakin tinggi kadarnya, dia semakin kuat. Mhm. Kemudian ada yang namanya vegetable glycerin. Mhm. Ini untuk memberikan efek uap atau aerosol. Jadi kalau mau uapnya lebih banyak atau aerosolnya lebih banyak, ini dinaikkan kadarnya. Kemudian yang kedua adalah ada namanya zat adiktif atau psikoaktif. Ini biasanya adalah mengandung nikotin, sama seperti pada rokok-rokok konvensional. Nah, nikotin di dalam cairan vape memang ada yang mengklaim zero nikotin. Tapi kalau zero nikotin itu pasti kurang disukai karena itu salah satu sebagai daya tarik bahwa di dalam vape harus ada nikotin. Nah, nikotin juga ada beberapa yang istilahnya free base nikotin, ini yang murni nikotin yang lebih kuat. Mhm. Kemudian ada yang salt nikotin, ini lebih soft. Mhm. Biasanya anak-anak muda lebih yang Mhm. pakai salt nikotin. Mhm. Kemudian yang ketiga ada namanya flavoring agent Mhm. atau zat yang memberi rasa maupun aroma. Lah inilah yang menjadi daya tarik utama karena rasanya ada macam-macam, rasa buah, rasa sayur, rasa kopi, termasuk aromanya yang menggiurkan. Nah, ini biasanya untuk ajang promosi, wah ini rasa pisang lebih enak, rasa stroberi lebih enak. Padahal di situ adalah menggunakan zat-zat kimia yang pada saat diuapkan itu sangat berbahaya. Iya. Banyak memang produsen mengklaim, "Oh, kami menggunakan food grade." Ya, ya, Ya biasanya kan? begitu Biasa perisanya kan food gitu kan. grade. Food grade. Perlu diketahui food grade artinya dimakan, dicerna. Masuk ke lambung. Sesuatu yang aman dicerna belum tentu aman dihisap.
kan gitu kan. Sehingga tidak menjamin bahwa yang food grade itu tidak berdampak pada sistem pernapasan. Itu yang justru menjadi pertanyaan banyak orang. Selalu yang digemborkan, wah ini aman kok. Iya, iya, iya. Aman dilihat dari mana dulu, Iya, 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 iya. gitu. Nah, ini kan akhirnya gini ya, karena publik itu kan kadang-kadang tidak terlalu, apa ya, tidak terlalu tahu soal detail ini, gitu kan. Promosinya adalah kita pakai perisai-perisai yang aman bagi makanan, lupa kalau misalnya itu nggak dimakan, tapi dihisap Bisa. gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali, memang, dilupakan gitu ya, atau Iya, betul. di publik. Tadi Pak, Supy bilang ada PG ya, propylene glycol. Dan setahu saya propylene glycol itu diatur dengan ketat oleh Badan POM untuk grade obat ya? Ada yang memang untuk grade obat, tapi ada yang memang bisa digunakan untuk industri, jadi Mhm, tergantung penggunaannya. mhm. Berarti propylene glycol yang dipakai di rokok elektronik saat ini sebenarnya tidak sama sekali tidak ada pengawasan ya? Artinya Badan POM berarti kan tidak tidak melakukan itu karena tidak dipakai, pada produk obat kan? Iya, jadi terkait dengan vape secara umum, Mhm, kan Badan POM juga baru baru tahun ini mhm, mengatur dalam tanda kutip mhm. untuk dibebani mengawasi Mengawasi. rokok Mhm, elektronik. mhm. Sebelum-sebelumnya kan tidak. Tidak. Jadi selama ini sampai tahun ini adalah bahwa itu seakan-akan tanpa pengawasan. Jadi kita juga patut mempertanyakan kualitas PG-nya juga. Iya, Oh, bisa bisa juga aja. dipertanyakan. Makanya kalau misalkan perusahaan-perusahaan besar mungkin bisa terdeteksi dia menggunakan grade Mhm, yang digunakan itu aman atau tidak. Tapi kan ada beberapa produsen yang juga yang sifatnya mirip dengan home industry. Lah itu yang agak sulit susah untuk ya? susah. Tentu pasti kualitasnya tidak memenuhi persyaratan. Yang itu yang perlu sebenarnya, sekarang Badan POM karena punya kewenangan untuk mengawasi, Mhm, sekarang sedang berproses ini, membuat suatu instrumen pengawasan yang lebih detail yang bisa menjangkau mhm, bagaimana, vape yang kembang di masyarakat itu juga dengan kriteria-kriteria tertentu. Kalau mhm, sekarang kan hampir tidak ada penyebutan komposisi dan seterusnya, sehingga sulit masyarakat, ini yang bener mhm. aman dipakai atau tidak, ini walaupun tanpa narkotika ya, iya. Iya, iya, Ini ini kita yang bicara masih murni, iya, masih yang vape, itu masih sulit, mana yang aman, mana yang tidak, gitu. iya. Ibaratnya sebelum masuk, penyalahgunaan saja dia sebenarnya Udah ada udah bahaya iya, gitu kan, udah udah bahaya. bahaya. Nah, sekarang kita masuk ke penyalahgunaan. Sebenarnya yang paling banyak zat, psikoaktif atau narkotika yang paling banyak disalahgunakan di produk vape ini apa aja sih, Pak Supy? Secara umum kami kan sudah melakukan beberapa pengujian ya, Mhm, terkait dengan, sampel cairan vape. Jadi ada hampir semua yang beredar di masyarakat pada penggunaan narkotika secara konvensional, ini juga sudah mulai suntikkan di dalam cairan vape. mhm, THC atau ganja, ekstrak ganja sudah masuk juga. mhm, Kemudian ada ecstasy atau mhm, MDMA juga sudah masuk di cairan vape. mhm, Kemudian amfetamin, metamfetamin, sabu orang nyebutnya juga mhm, sama. mhm, Kemudian ada juga kokain mhm. sudah masuk. Yang memang lagi trending kan etomidate sama ketamin. Ya, ya, Itu ya, udah ya. masuk, udah lama dan paling banyak sebenarnya etomidate sebenarnya ya, Iya, iya. yang paling banyak itu. Iya. Dan Etomedia itu kalau nggak salah memang obat anestesi, tapi di Indonesia nggak legal ya, karena tidak tidak masuk secara resmi kan sebenarnya. Ya, Jadi, lebih banyak di Indonesia memakai yang ketamin kalau nggak salah ya. ya betul. Nah, jadi barangnya aja masuk sebenarnya dipertanyakan, ini ya ya sudah benar-benar penyelundupan sebenarnya. Dan belakangan kalau nggak salah Etomidat sudah dikategorikan sebagai narkotika ya, betul ya? Iya betul. Jadi per 28 November 2025, Mhm. ini sesuai dengan usulan kami dari BNN sebenarnya tahun 2094 Desember. Jadi hampir setahun kita berproses supaya etomidate itu masuk golongan narkotika dan alhamdulillah Iya, iya. per November 28 November Mhm. masuk golongan narkotika khususnya golongan 2. Oke. Saya bayangin ya, BNN aja ketika ingin mengusulkan zat baru itu butuh waktu setahun ya? Ya karena bagaimanapun bahwa kita harus bersandar pada kajian dan penelitian ilmiah. Mhm, mhm, Eee, mhm. di mana kami juga masuk di dalam, komite, Mhm, narkotika, psikotropika, dan prekursor di mhm, dalam, di bawah kewenangan Kemenkes. mhm, Dan mhm, kami ada dari BNN, mhm, khususnya dari Puslab,
kemudian juga ada dari Badan POM, Kemenkes, lab-lab Polri, dan beberapa pakar. Jadi untuk memasukkan sesuatu dalam golongan narkotika atau psikotropika harus dikaji lebih dalam. Ada tahapan-tahapannya. Kenapa dimasukkan, resikonya apa, dan kadang juga kita harus mempertimbangkan penggunaannya itu ada penggantinya atau tidak. Kalau memang itu sebagai masuk di dalam narkotika. Nah, kenapa sekarang kok etomidate udah masuk, ketamin enggak, kan sama-sama zat anestesi. Nah, satu hal yang masih menjadi perdebatan adalah bukan dampaknya, tetapi ketamin ini masih beberapa digunakan untuk terapi kesehatan hewan. Sehingga para dokter hewan masih merasa keberatan karena belum ada penggantinya. Belum ada penggantinya. Karena ini adalah lebih murah dibandingkan seandainya ada pengganti. Nah, sekarang belum ada. Sehingga kami juga masih sepakat untuk di-hold Untuk ketamin ya? ketamin. Walaupun kami sudah mengajukan dari BNN untuk masuk, sebenarnya masuk di dalam narkotika atau psikotropika. Oke. Tinggal akhirnya memang di pengawasan ya. Ya, Jangan betul. sampai itu disalahgunakan. Yang jelas untuk etomidate sudah dinyatakan sebagai narkotika. At least di sisi itu BNN sudah bisa melakukan pencegahan kan sebenarnya. Nah, pencegahan dan penindakan. Oke. Nah, sekarang ini kan sebenarnya banyak sekali pemberitaan terkait dengan penyalahgunaan vape atau rokok elektronik dan dilakukan oleh figur publik nih, Pak Supy. Ini sebenarnya ada dampak atau efek dari kesan lebih aman nggak sih? Karena sama ini kan narasi yang dibentuk untuk rokok elektronik lebih aman. Akhirnya banyak figur publik akhirnya pakai rokok elektronik yang menggunakan narkoba gitu. Ya, jadi penggunaan public figure itu sebenarnya juga seolah-olah sebagai brand ambassador bagi produsen vape ya, untuk mengkampanyekan bahwa vape atau rokok elektronik itu lebih aman daripada rokok konvensional. Nah, itu sebenarnya perlu kajian yang mendalam terkait dengan narasi-narasi yang dibangun. Karena pada dasarnya bahwa beberapa negara justru melarang vape ini karena memang secara analisa kesehatan itu jauh lebih berbahaya. Contoh yang paling dekat adalah di Singapura sudah dilarang. Pada saat ada otoritas narkotika Singapura datang ke Indonesia, kita juga pernah kita audiensi. Kenapa Singapura melarang? Apakah karena memang banyak penyalahgunaan narkoba di sana terkait dengan vape? Bukan. Jadi Kementerian Kesehatan di Singapura meneliti bahwa memang bahaya dari vape itu lebih besar daripada rokok konvensional. Makanya negara kami melarang. Jadi ada atau tidak adanya narkotika, kami tetap melarang. Iya. Dan sayangnya kita tidak dalam posisi itu ya, Indonesia ini dilegalkan, ya, diawasi lah ya. Dan ya itulah terjadi penyalahgunaan. Dan kalau nggak salah ada istilah vape zombie ya, kalau yang pakai zat anestesi itu ya. Jadi ada efek, bisa ceritakan efeknya apa sih ketika pakai vape yang mengandung zat anestesi itu? Jadi terutama kalau sebenarnya etomidate sama ketamin itu sama-sama anestesi, tetapi dampaknya kan berbeda. Kalau etomidate itu lebih ke jadi efek sedatif. Efek sedatif itu adalah membuat tenang, rileks. Nah, tetapi kalau ketamin dia lebih ke halusinasi, euforia, bahkan ada disosiasi. Disosiasi itu seolah-olah nyawa itu keluar dari tubuh. Nah, ada yang seneng kayak gitu. Seolah-olah kalau kita main roller coaster itu kan kayak lepas itu. Nah, kalau menggunakan ketamin bisa kayak gitu efeknya. Ya itu yang disebut sebagai zombie itu ya. Bisa juga Kayak seperti mayat itu. hidup gitu ya istilahnya. Jadi tidak aware dengan keadaan sekitar gitu ya. Oke. Dan kalau tadi Pak Supy bilang hampir semua zat narkotika udah disalahgunakan di vape sebenarnya ya. Bahkan tadi kokain, Iya, betul. sabu. Berarti Ecstasy, canggih betul ya. ganja. Kok bisa sih? Gimana sih? Apakah memang produk cairan ini adalah tools atau perantara yang paling efektif untuk narkotika atau gimana sih sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya kan karena cairan vape, sementara kan tadi kita katakan bahwa pengawasan baru akan diawasi. Udah, Pengawasan, padahal ini udah berjalan sekian saya tahu tahun, produk vape ya kan? itu dari 2014, Iya. udah 10 tahun lebih. Jadi 2018 itu mungkin booming-boomingnya ya. Mhm. Anak-anak sudah mulai terekspos dengan vape. Nah, sekarang baru diatur bagaimana ngawasi. Baik tingkat produksi, tingkat distribusi, sampai tingkat konsumsi kan gitu kan.
artinya yang bandar-bandar narkoba, pengedar narkoba, kan sudah memodifikasi sebenarnya, cari celah. Cara yang paling mana yang paling efektif, efisien untuk kita jualan narkoba kan gitu. Iya. Dengan menggunakan cairan vape ini lebih terselubung karena kan sulit dideteksi secara visual. Ini yang menggunakan narkoba atau tidak, Iya, iya. kan gitu. Paling kita ngelihat dari harga, kalau di pasaran harganya 5 juta satu cartridge, ini pasti ada narkoba, nggak mungkin ya kan. Kalau yang biasa kan paling 50.000 satu. Jadi paling itu. Sehingga semua dan bahkan kalau kita lihat dari beberapa yang sudah ditangkap baik oleh BNN maupun Polri bahwa yang memproduksi vape yang diisi dengan narkotika adalah residivis. Kenapa dia? Karena dia tahu supply and demand, tahu untuk mencari narkobanya dari mana dan menjual kepada siapa. Nah, sebenarnya juga pemain-pemain lama, hanya medianya yang baru, media vape. Iya, Itu. dan mungkin juga karena karakter produknya gampang untuk Iya, dimasukkan betul. narkoba ya, Betul. karena tinggal campur aja ke cairannya. Iya, Semudah itu ya? semudah itu. Tapi yang nyari barangnya ini Iya. yang susah sebenarnya. Terus Betul. cari pelanggannya yang susah. Tapi kalau untuk ngemas itu siapa aja sebenarnya bisa. Wah, ini sangat mengkhawatirkan ya. Saya kebayang nanti ketika Badan POM mengawasi gitu ya, terus juga ada temuan-temuan penyalahgunaan, ya lumayan sulit ya kelihatannya. Karena barangnya banyak banget, Kak. Iya, betul. Jenisnya banyak juga. Kalau nggak salah waktu itu Pak Supy juga pernah menunjukkan sekarang ada vape yang di-inhale ya? Iya. Itu Betul. jadi nggak Karena gimana itu? ini bukan menggantikan, tapi orang kadang-kadang udah bosen dengan diisep Heeh. pakai mulut, pakai hidung kan gitu. Itu sensasi aja, sensasi cara menikmati vape, bahasa Iya. kasarnya gitu. Iya, ya. Jadi saya kadang-kadang bingung juga ini, apa namanya, saya memahami pemerintah pasti akan sangat-sangat, kewalahan nanti ketika mengawasi produk ini, iya. Oke Pak Pupi, saya lanjut dengan, apa namanya, regulasi, ya. Sebenarnya pandangan BNN terhadap regulasi rokok elektronik sekarang ini seperti apa sih? Sebenarnya kan memang agak terlambat ya kalau bahasa kasarnya ya. Karena kalau kita lihat bahwa, Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 nomor 17 itu kan Mhm. sudah mulai mengatur bahwa rokok elektronik adalah sebagai zat mengandung zat adiktif, sama Ya, dengan rokok konvensional. betul. Kemudian diturunkan ke PP nomor 28 tahun 2024, itu mengatur bagaimana, eee, mengendalikan iklan, promosi, kan ada batasannya, hampir sama dengan rokok konvensional. Terus bagaimana penjualan juga nggak boleh kepada anak-anak di bawah umur 18 dan seterusnya. Tapi faktanya pengguna itu banyak anak-anak SMP, ya kan? Iya. Artinya umur pasti di bawah 18, gimana itu terjadi? Nah, karena terkait dengan pengawasan baru diatur tahun ini Iya, iya, iya. dengan peraturan Badan POM nomor 18, 19. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan ini menjadi, sarana untuk menutup celah-celah itu, Iya, iya. bahwa, eee, produksi, distribusi ilegal terkait dengan vape ini bisa ditutup. Iya. Mas Supy, ini saya sebagai orang awam, apa nggak lebih mudah dilarang aja dibanding diatur? Saya tadi melihat produknya Ya, banyak, penyalahgunaan mungkin terjadi. kalau BNN maunya gitu. Daripada bikin susah, tutup saja. Tetapi di dalam kita berbangsa, bernegara kan tentu kita harus memperhitungkan semua pihak. Karena ini juga ada terkait dengan, kegiatan ekonomi dan seterusnya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu, maka harus kita sikapi dengan sangat bijak, dengan melakukan komunikasi antar stakeholder. Dari kami, di pihak pemerintah, BNN, Badan POM, kemudian Kementerian Kesehatan, dan Polri juga selalu menghimbau agar ini tidak disalahgunakan, gitu. Tetapi faktanya kan juga masih terjadi. Nah, maka aturan-aturan yang dibuat itulah harus bisa menjangkau, pengawasan baik di tingkat
produksi, Mhm. distribusi, mungkin modifikasi sampai ke Mhm. konsumsi. Mhm mhm. Sehingga masyarakat tidak terjebak dalam suatu kondisi dengan narasi bahwa memang vape itu lebih aman daripada rokok Nah, konvensional. ini yang berbahaya. Ini memang ada kepentingan bisnis di situ ya. Boleh cerita nggak sih Pak Supy, pernah nggak misalnya pihak-pihak, yang punya kepentingan bisnis ini, meyakinkan gitu ya BNN terkait dengan narasi lebih aman ini, pernah nggak kejadian-kejadian seperti itu? Iya, intinya bahwa kami kedua belah pihak punya punya kepentingan. Mhm. Jadi kami ingin juga menggali lebih jauh bagaimana sih, Mhm. Mhm. produksi, bagaimana sih konsumsi Mhm. vape ini di masyarakat. Mhm. Karena bagaimanapun kan kita harus juga, mendengar Mhm. dari pihak-pihak terkait. Mhm. Kami sudah di tingkat BNN pusat, kami sudah melakukan komunikasi juga dengan asosiasi Mhm. produsen, asosiasi konsumen Mhm. terkait dengan vape ini. Begitu juga di BNN provinsi, BNN kabupaten. Dan memang, apa yang disampaikan dari pihak produsen atau asosiasi konsumen ini menyatakan bahwa itu lebih aman. Mhm. Mhm. Kan selalu seperti Iya itu. iya. Karena rata-rata narasi yang dibangun adalah itu tadi, parameter-parameter yang disuguhkan adalah parameter pada rokok konvensional Heeh. dihadapkan dengan vape. Padahal vape kan komposisinya seperti yang saya sampaikan jauh lebih banyak Mhm. dibandingkan parameter-parameter yang diperbandingkan itu. Mhm. Mhm. Sehingga ada beberapa bagian yang berbahaya yang memang tidak terekspos sebagai bagian dari narasi itu. Iya 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 iya. Ya artinya ada proses di mana cherry picking di situ ya. Jadi Iya, pilih-pilih zat-zat yang sebenarnya, di rokok elektronik juga ada yang berbahaya, tapi tidak diuji karena dibandingkannya dengan rokok iya, konvensional betul. itu gitu ya. Oke, Pak Supy, kan mengingat membedakan nanti ketika, katakanlah tahun depan memang, Badan POM mengawasi. Membedakan antara produk legal dan ilegal, di lapangan, yang ilegal tentunya yang menggunakan, narkotika dan sebagainya, itu kan cukup sulit ya. Ada nggak strategi yang saat ini mungkin terpikirkan oleh BNN untuk, mencegah itu terjadi gitu? Jadi dari sisi regulasi mungkin untuk membedakan kan sekarang juga yang legal ada bea cukai misalkan salah satu Mhm. indikator. Kemudian kita harapkan nanti ke depan juga, bahwa setiap produksi juga mencantumkan komposisi, Ah. supaya masyarakat juga aware, "Oh, komposisinya ini berbahaya apa enggak?" Mhm Kan mhm. seperti itu. Mhm mhm. Kemudian bagi kami di BNN tentu tidak bisa lagi kita melakukan monitoring atau penyelidikan itu berbasis manusia, jadi harus berbasis teknologi. Mhm. Contohnya gimana tuh, Nah, Pak? kita harus memonitor pergerakan orang, barang maupun uang itu dengan teknologi, dengan Mhm. tekno intelijen kita sebutnya. Mhm mhm. Kita mungkin dengan berbagai, eee, software kita kan mengenal ada yang disebut SIGIN misalkan ya, Mhm mhm. Signal Intelligence. Mhm. Jadi bagaimana kita menganalisis, mengintercept sinyal-sinyal elektronik sehingga kita bisa memonitor, oh jaringan ini ada di mana, berkomunikasi dengan siapa, Mhm. terus akan bergerak ke mana. Mhm mhm. Itu dari SIGIN bisa tahu. Kemudian bisa juga kita menggunakan IMIN, Mhm. Imagery Intelligence. Mmm. Jadi dari data-data satelit, drone, dan seterusnya, Mhm. bisa kita analisis. Mhm Juga mhm. bisa kita mengidentifikasi pergerakan orang dan barang terkait dengan narkotika ini. Mhm mhm. Dan berbagai jenis yang lain kita juga mengenal ada OSIN misalkan, Mhm. open source intelligence. Jadi dari media, dari publik, itu juga bisa kita analisis, oh ya trennya kemana, berarti ini akan ada pergerakan barang di mana. Karena pada saat ada kekosongan barang, pasti nanti ada yang memproduksi besar-besaran. Mhm Ini harus bisa kita lacak dengan teknologi. Kalau mhm. dengan sentuhan orang, nggak bisa, agak sulit. Iya Sehingga iya. kami harus mengembangkan, salah satu adalah kita menggerakkan ya cyber patrol, artinya kita patroli siber, karena memang kebanyakan sekarang kan masih yang dark market melalui online ya, Iya iya. ada beberapa, kemudian distribusinya juga memerlukan ekspedisi, Mmm, mhm. sehingga itu sulit dilakukan kalau kita dengan monitoring manusia, pasti harus teknologi. Iya 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 iya. Oke. Dengan catatan yang legal tadi mesti terdaftar ya, Iya supaya betul, pengawasannya lebih mudah. lebih mudah.
Iya iya. Sehingga pergerakan, eee, pengedar, kemudian termasuk yang bandar-bandar ini untuk membuat vape ilegal ini juga lebih gampang termonitor. Mhm 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 mhm. Iya iya. Saya kebayang itu akan banyak sekali PR-nya, karena Iya, betul. wilayah kita yang luas, perbatasan yang Iya, segitu banyak gitu ya, jadi aksesnya aksesnya. juga demikian banyak, akses laut, akses udara. Iya. Kalau boleh cerita Pak Sufi, produk rokok elektronik yang mengandung narkotika itu ketika, didapatkan oleh teman-teman Polri atau BNN, itu rata-rata produksi dalam negeri atau dari luar masuk? Jadi dua-duanya, kombinasi. Jadi memang ada produsen di dalam negeri juga? Jadi ada. Mhm. Jadi ada di dalam negeri juga ada, di luar negeri juga Contoh ada. kalau boleh kita tahu, ada nggak kasus yang, terjadi di dalam negeri? Ya, kasus yang seperti di Sumatera Utara, Oh, oke. yaitu di apartemen kan ada 2 residivis Mhm ditangkap pada saat dia mau akan mengedarkan, mhm. cartridge dengan harga satu piecesnya itu sekitar 5 juta. Itu isiannya adalah narkoba. Sebenarnya kalau membuatnya, menyuntikkan di dalam cairan vape kan mudah saja, Mhm tapi bagaimana dia mendapatkan barang narkotikanya ini, mhm terus mhm bagaimana dia mendistribusikan. Nah, mhm. residivis ini udah paham betul, Karena dia punya akses? karena punya akses. Mhm Dia sebelumnya dapat barang dari mana, terus jualnya kepada siapa. mhm mhm mhm. Oke. Itu contoh di dalam negeri. Tapi ada juga yang memang dari negara lain, dari jaringan internasional, Iya. dikirim baik melalui akses laut maupun akses udara. Di bandara banyak yang kita tangkap juga. Banyakan dari negara mana kalau boleh tahu? Ya sebenarnya kita nggak boleh mengungkap secara ini ya, karena ini dalam proses pengembangan. Oh, masih belum belum Dari selesai? artinya kita kan ingin jaringan ya. Heeh. Kita tidak tidak ingin hanya satu titik ketangkap diproses, Mhm tapi ingin grand strategi dari bandar ini seperti apa. mhm Nah, mhm. itu yang akan kita kita ingin ungkap. Oh, Si jadi ini masih berproses? ya, artinya untuk, mengungkap jaringan besar yang bermain terkait dengan vape Mhm. ini sedang kita Oke. kita giring untuk kita, petakan gitu. Ada beberapa yang kita tangkap sifatnya kan sporadis. Heeh. Itu, eee, dalam tanda kutip kurang berdampak untuk negara Kecil sebenarnya. lah Kecil sebenarnya ya? ya, karena Wat walaupun kita nangkep 100 vape cartridge berapa sih iya. dibandingkan masyarakat pengguna kita yang jutaan, Mhm kan mhm. kecil banget. Tapi Kecil. kalau jaringannya yang kita putus, kan berhenti. Iya iya. Nah, Seperti untuk itu. mengungkap jaringan itu memang butuh proses yang lama, Iya betul, pengintaian dan pengintaian sebagainya. dan seterusnya. Itu tadi kita harus berbasis teknologi, karena bagaimanapun kita nggak mungkin menghalangi seseorang, misalkan ekspedisi kita hentikan semua, kita periksa satu persatu, Mhm kan mhm. masyarakat akan ada resistensi. Mhm Jadi mhm. manakala kita menghentikan orang, menghentikan kendaraan, Mhm. bahkan mungkin kita boleh menghentikan pesawat manakala di situ ada jaringan narkotika. Mhm mhm mhm. Tetapi kan harus dipastikan bahwa benar ada. Mhm. Jangan sampai pas kita mau sudah merazia, ternyata nihil, Mhm. kita babak belur. Iya, di Ya kan dikomplain masyarakat, bodoh banget ini kan gitu. Nah itu kita hindari, jadi kita memang, informasi harus benar-benar A1, baru Oke kita akan bergerak. oke oke. Oke, Pak Supri, selain narasi lebih aman, seringkali yang disampaikan oleh para pendukung rokok elektronik ini adalah nikotin aman dikonsumsi, yang berbahaya adalah tar, sehingga rokok elektronik tidak apa-apa dikonsumsi. Tanggapan Pak Supri apa? Ya sekarang faktanya berbicara bahwa, ahli dokter paru-paru, ya kita kan merujuknya dari memang dokter ahli paru-paru, bahwa nikotin itu bisa menyebabkan kanker. Mmm, Dan fakta sudah menunjukkan itu. mhm, Dan itu juga salah satu kenapa, rokok konvensional juga dilarang. Memang tar memberikan kontribusi yang signifikan, tetapi bukan berarti tanpa tar itu nikotin aman, ya mhm, tidak, mhm gitu. mhm mhm. Belum lagi kan sebenarnya zat adiktif yang diatur dalam, PP 28 itu adalah sebenarnya nikotin, yang maksud zat adiktif itu adalah nikotin Iya kan? betul. Iya iya. Jadi kalau dikatakan bahwa nikotin aman, kalau aman kenapa diatur, Iya, kenapa ya kan? diawasi gitu ya? Dan diawasi dan masuk dalam kategori zat adiktif, artinya zat yang membuat suatu ketergantungan. Mhm. Kalau dipakai dalam jangka waktu yang lama, eee, ini bersifat karsinogen. Jadi, menimbulkan, penyakit kanker pada akhirnya. Mhm mhm mhm. Iya, oke.
Oke, jadi jelas ya, teman-teman semua, karena seringkali banyak narasi-narasi nikotin aman dikonsumsi. Nikotin tidak aman dikonsumsi, itulah kenapa kita mesti, pengawasan ya, melakukan pengawasan. Nah, Pak Supy, terkait dengan figur-figur publik yang, terjerat, apa namanya, penyalahgunaan etomidate. Etomidate kan baru belakangan Iya dikategorikan betul, sebagai narkotika narkoba. ya. Bisa cerita nggak sih waktu itu kesulitan apa yang dialami, di lapangan? Jadi sebenarnya nggak ada kesulitan ya sebenarnya, hanya saja memang kalau etomidate di dalam kategori UNODC, Mhm. ini kan sebenarnya sudah masuk NPS. NPS itu apa? NPS itu New Psychoactive Substances. Ah, Jadi istilahnya narkotika jenis baru. mhm, Nah, di beberapa negara sudah dimasukkan, tapi pada saat itu di Indonesia belum dimasukkan di dalam kategori narkotika atau mhm, psikotropika, mhm, mhm. tetapi masuk di dalam, ketentuan di dalam, Undang-Undang Kesehatan, bahwa Wah, dia harus diatur secara ketat, penggunaannya harus menggunakan resep dokter dan seterusnya. iya, iya, iya. Nah, pada saat itu bahwa, penangkapan yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian, eee, dimasukkan di dalam suatu, ancaman bukan narkotika, karena pada saat itu kan memang Belum. Etomidat masih belum tergolong narkotika, baru Mhm, 28 November mhm, 2025 inilah mhm. Etomidat dimasukkan dalam golongan narkotika. Sehingga proses hukumnya, kan hukum nggak berlaku surut, Aha, sehingga diproses menggunakan Undang-Undang Kesehatan, bukan dan Undang-Undang Narkotika. dan lebih rendah ancaman hukumannya? Pasti Oke, lebih rendah. karena kategorinya jadi obat keras ya? Iya Penyalahgunaan betul, obat iya keras, gitu. penyalahgunaan obat keras. Oke, 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 tanpa resep dan sebagainya Iya istilahnya gitu. betul. Oke, baik Pak Supy, terima kasih. Nah, terakhir Pak Supy, ada pesan nggak, baik untuk masyarakat atau misalnya harapan terkait dengan ke depannya, untuk regulasi rokok elektronik itu seperti apa? Ya kami berharap bahwa regulasi terkait dengan rokok elektronik itu juga jauh lebih ketat dibandingkan rokok konvensional. Karena faktanya bahwa secara jangka panjang beberapa, ahli kedokteran juga menyampaikan ada banyak penyakit-penyakit yang, akibat dampak penggunaan vape. Hmm, Misalkan penyakit paru-paru, kita mengenal ada penyakit baru namanya EVALI misalkan, iya, ada BPOK, mhm, ada popcorn lung, itu mhm, penyakit baru yang timbul akibat penggunaan vape, mhm, sebelumnya tidak ada, mhm, mhm, yaitu berdampak pada penyakit paru-paru yang kronis yang bersifat berikat fatal. mhm, mhm, Artinya bahwa kita berharap narasi-narasi yang sekarang dibangun bahwa vape lebih aman daripada rokok konvensional, mhm, itu perlu dikaji ulang. mhm, Karena faktanya bahwa, kami dari BNN, kemudian teman-teman dari Badan POM, dan mungkin negara-negara lain juga mengklaim bahwa tidak lebih baik, iya, betul, bahwa rokok atau vape, rokok elektronik ini tidak lebih baik daripada mhm, rokok konvensional. Nah, dengan adanya aturan yang mudah-mudahan nanti Badan POM itu membuat suatu regulasi secara teknis yang lebih ketat, mhm, misalkan bagaimana suatu produk, vape itu terutama di e-juice-nya atau di cairannya itu ada dicantumkan komposisi, zat-zat ada di dalamnya. mhm, Sehingga masyarakat akan aware, "Oh ya kalau isinya ini, wah ini berbahaya, nggak usah kita hindari." Sebagaimana kalau kita makan suatu makanan yang banyak produk lemaknya misalnya tinggi, mhm, dia nggak mau, ya mhm, dihindari. mhm, Tapi masyarakat sudah teredukasi mhm, bahwa di dalam, kemasan itu memang ada kan, sementara ini kan enggak. mhm, Paling adanya kadar nikotin sama perbandingan PG sama VG-nya aja. iya, Tapi sebenarnya yang lebih rentan adalah zat perisa yang memberikan aroma dan rasa ini. iya, Nah, tentu kami kepada masyarakat juga berharap bahwa terutama bagi remaja, jadi kalau bisa menghindari penggunaan vape atau rokok elektronik. Karena secara kesehatan bahwa penggunaan vape tidak lebih baik daripada rokok konvensional. Kemudian manakala terpaksa mhm, menggunakan vape harus sangat bijak, karena sekarang vape sudah banyak digunakan untuk penyalahgunaan narkotika. Jadi adik-adik kalau memang tidak mau tersangkut pada suatu masalah hukum dan seterusnya, masalah kesehatan, sebaiknya menghindari penggunaan vape. oke.
Baik, terima kasih banyak Pak Supianto, ini jelas sekali, dan tadi pesannya juga jelas, untuk teman-teman dan juga untuk masyarakat. Rokok elektronik tanpa penyalahgunaan itu tetap berbahaya, ya, apalagi ketika ada penyalahgunaan narkotika dan itu harus kita pahami betul. Jadi narasi harm reduction, narasi lebih aman, itu adalah mitos atau tidak benar. Baik, terima kasih banyak Pak Supianto atas waktunya, Sama-sama. kalau kalian suka dengan, konten ini silahkan klik tombol like dan jangan lupa untuk komentar dan jangan lupa juga untuk subscribe di channel kita. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.